Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 4, apa kabarnya di hari ini? Semoga hari ini kalian bersemangat ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, tentunya mari terlebih dahulu kita berdoa. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar tentang tema 4, subtema 3, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran kita adalah setelah menyimak video dongeng tupai dan ikan gabus, anak-anak ibu mampu menilai cerita dengan detail. Setelah mendengarkan dongeng, siswa mampu mendeskripsikan penilaian cerita dengan lisan dan tulisan dengan detail. Setelah membaca teks tentang pengrajin kayu, siswa mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. Setelah berdiskusi, siswa mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan rinci. Setelah mengamati video yang dikirimkan lewat WA, siswa mampu menginformasikan dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menuliskan contoh kegiatan sebagai upaya pencegahan langkanya sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Nah, anak-anak ibu silahkan kalian amati gambar berikut ini. Gambar apakah ini? Betul sekali, gambar Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan adalah salah satu pulau terbesar yang ada di Indonesia. Pulau Kalimantan terkenal dengan hutan tropis serta memiliki sumber daya alam yang terbanyak di Indonesia. Pada awal mulanya, pulau ini dihuni oleh orang-orang Dayak sebagai suku asli Kalimantan. Masyarakat Dayak tinggal di rumah panjang yang disebut dengan lamin. Pulau Kalimantan ini terdiri dari 4 provinsi, yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Nah, sekarang anak-anak ibu kita masih membahas tentang seputar Kalimantan. Ibu akan mengajak kalian untuk membaca dongeng yang berasal dari Kalimantan Barat, yaitu dongeng tupai dan ikan gabus. Namun sebelumnya, ibu mau bertanya dulu, adakah yang tahu apa itu dongeng? Dongeng adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendengarkan dongeng sangat menyenangkan. Unsur dongeng. Pertama, unsur intrinsik, yaitu unsur yang berasal dari dalam. 2. Unsur ekstrinsit, yaitu unsur yang berasal dari luar. Macam-macam unsur intrinsik. Yang pertama, tema adalah suatu gagasan pokok yang mendasari terbentuknya sebuah dongeng. 2. Latar merupakan setting, ruang, waktu, suasana, serta juga alat pada peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam sebuah karya sastra. Alur merupakan jalan cerita dalam sebuah karya sastra. Tokoh, pelaku dalam sebuah cerita. Penokohan merupakan watak, sifat, sikap, kondisi fisik, serta juga karakter yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Selanjutnya ada sudut pandang, merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir adalah amanat, merupakan sebuah pesan yang ingin disampaikan seorang penulis atau juga pengarang cerita
kepada pembacanya. Nah, itulah unsur intrinsik dongeng. Sekarang kita beralih ke unsur ekstrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita. Pertama, latar belakang penciptaan adalah kapan karya sastra tersebut diciptakan, kemudian kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan, dan juga latar belakang pengarang. Baik anak-anak ibu, selanjutnya silahkan kamu simak, kamu baca dongeng Tupai dan Ikan Gabus berikut ini. Nah, anak-anak ibu, kalian sudah membaca dongeng Tupai dan Ikan Gabus. Sekarang silahkan kamu kerjakan LKPD 1 untuk menjawab dan mengerjakan langkah-langkah yang ada pada LKPD tentang menemukan unsur-unsur cerita dan juga menilai cerita yang terdapat dalam dongeng. Baik anak-anak ibu, orang yang menceritakan dongeng disebut pendongeng. Pendongeng adalah sebuah pekerjaan. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang. Bekerja menjadi salah satu cara manusia dalam mempertahankan hidupnya. Jenis-jenis pekerjaan yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan ada pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dalam bekerja, manusia sudah melakukan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Ya, kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jenis-jenis kegiatan ekonomi, ada kegiatan produksi, yaitu kegiatan membuat barang. Kemudian ada kegiatan distribusi, kegiatan menyalurkan barang. Dan kegiatan konsumsi, kegiatan memakai barang. Tujuan dari kegiatan ekonomi yaitu sebagai sarana pemenuhan kebutuhan dan menghasilkan keuntungan bagi manusia. Contoh-contoh dari kegiatan produksi. Ada penjahit yang merubah kain menjadi pakaian siap pakai. Kemudian ada pengrajin kayu yang menghasilkan meja, kursi, dan lemari. Dan juga ada petani yang menghasilkan padi dan beras. Selanjutnya contoh dari kegiatan distribusi. Ada pengangkutan barang, ada pengemasan barang, dan penjualan ke pedagang pasar dalam bentuk grosir. Dan kegiatan konsumsi jenisnya adalah membeli makanan sehari-hari, membeli pakaian, membeli barang-barang untuk perlengkapan rumah tangga. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada pengrajin, pelukis, peternak, penjahit. Dan contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa, ada guru, polisi, tukang cukur, dan dokter. Anak-anak ibu, kalian sudah tahu kan apa itu pekerjaan dan apa saja jenis-jenis kegiatan ekonomi. Selanjutnya anak-anak ibu silahkan kalian kerjakan LKPD 2. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kesejahteraannya. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, seringkali manusia kurang kontrol sehingga dapat berdampak terhadap hutan menjadi gundul. Kemudian tanah menjadi longsor, banjir, bahan tambang mineral mudah habis, rusaknya ekosistem hutan, mata air menjadi kering dan rusaknya ekosistem air dan sumber daya alam akan cepat habis. Nah, karena dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol ini, bagaimana upaya pelestariannya? Ya, salah satunya dengan pertama penanaman kembali hutan yang gundul. Kemudian cara yang kedua adalah menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketiga, membuat terasering pada lahan miring. Yang keempat, menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, seperti mematikan listrik bila tidak digunakan. Kemudian yang kelima, mendaur ulang barang-barang bekas. Dan yang keenam, pengolahan sampah dengan baik. Baiklah anak-anak ibu kelas 4, selanjutnya silahkan kalian mengerjakan LKPD 3, yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol pada hutan Kalimantan. Kemudian kamu tulis jawabannya dan kamu kirimkan melalui WA masing-masing. Nah, mari sekarang kita simpulkan. Yang pertama tadi kita berbicara tentang dongeng. Dongeng adalah cerita atau kejadian
yang tidak benar-benar terjadi dan biasanya hanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Nah, selain itu hari ini kita juga belajar tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Dan selanjutnya kegiatan ekonomi ini ada 3, ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, anak-anak ibu, untuk melihat sampai di mana pemahaman kalian tentang materi, untuk itu silahkan kamu kerjakan soal evaluasi pada link berikut ini. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan bersyukur dan membaca Alhamdulillah. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.